ada yang menarik dari drama Roy Suryo kemarin. Jadi minggu lalu Roy Suryo dipanggil untuk diperiksa karena dianggap melanggar undang-undang penistaan agama. Kita tahu kan backgroundnya Roy Suryo memposting sebuah gambar stupa yang wajah stupa itu diganti dengan mirip wajah Presiden Jokowi. Gue heran, orang sekelas Roy Suryo, kelas bantam junior, ini kok bikin atau main-main dengan cara yang paling receh kayak gitu. Karena stupa Borobudur itu adalah bagian dari benda sakral umat Buddha di Indonesia, wajar-wajar aja kalau umat Buddha juga tersinggung dengan kelakuan ini. Kalau Pak Jokowi mah cuek aja, dia selalu punya sikap dingin ketika dinyinyirin dengan orang-orang yang jenis kayak gini. Dia biasa-biasa aja, tapi umat Buddha akhirnya mengajukan Roy Suryo ke polisi, dan polisi sekarang sudah menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Kalau pasal yang ditersangkakan adalah pasal penistaan agama 156A, itu ancaman hukumannya 5 tahun. Kalau ancaman hukumannya 5 tahun, biasanya para tersangka langsung ditahan. Tapi agak aneh kemarin, ketika Roy Suryo diperiksa polisi selama 12 jam, dia keluar dengan kursi roda. Banyak beredar isu kenapa kok Roy Suryo tiba-tiba keluar dengan kursi roda, padahal ketika dia masuk sehat. Ada yang bilang katanya Roy Suryo diminta nyanyi Indonesia Raya dan dia nggak hafal, jadi dia stres dan akhirnya dipapah lewat kursi roda. Itu minggu kemarin. Tadi malam diperiksa lagi, datangnya juga kayaknya sudah mulai sehat, alhamdulillah. Roy Suryo mengikuti pemeriksaan selama 9 jam, dan orang berasumsi karena pasal yang disangkakan tadi pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, kayaknya Roy Suryo bakal ditahan. Gue sih berasumsi kalau drama lagi mungkin ya, kemarin keluar dengan kursi roda, pada pemeriksaan tadi malam perkiraan gue dia akan keluar dengan sepatu roda. Ternyata tidak, saudara-saudara. Roy Suryo keluar dari pemeriksaan memakai penyanggah leher. Mungkin lehernya lunglai. Mungkin karena semalam dia salah bantal. Tidurnya bantalnya nggak dipuk-puk dulu. Jadi lehernya pegel. Atau dalam bahasa medis dia kecetit. Kecetit itu semacam penyakit yang antara urat tidak terkoordinasi dengan baik dan maksimal, sehingga dalam bahasa kedokteran namanya kecetit. Karena kecetit itu juga maka Roy Suryo tidak jadi ditahan. Banyak orang yang berkomentar bahwa kenapa kok dengan pasal yang sedemikian berat 156A atau pasal penistaan agama Roy Suryo kok nggak ditahan, sementara orang-orang yang terkena pasal ini biasanya sigap langsung ditahan. Beberapa orang kayak Lius Sungkarisma itu terang-terangan membela Roy Suryo. Lius ini adalah seorang Tionghoa yang beragama Buddha, dan dia menyatakan bahwa sebagai umat Buddha dia nggak merasa tersinggung tuh dengan postingannya Roy Suryo. Ya wajar lah. Ini kan postingannya bukan juga melulu soal agama. Ini soal afiliasi politik. Kita tahu Lius adalah orang yang selalu atau kerap mengkritik pemerintahan Pak Jokowi seperti Roy. Dia ada di kubu oposisi. Jadi pembelaannya bukan karena Lius sebagai seorang warga yang menganut kepercayaan Buddha, tetapi karena dia satu kubu sama Roy. Pembelaan Lius gue anggap sebagai bagian dari itu. Dan motif Roy semata-mata tadinya ingin menjelekkan atau ingin menjatuhkan citra presiden. Karena itu meme yang diunggah itu mengganti wajah stupa menjadi wajah yang mirip presiden. Tapi Roy lupa bahwa stupa itu atau Candi Borobudur adalah sebuah monumen besar yang disakralkan oleh umat Buddha. Main-main dengan isu-isu yang sensitif ini akhirnya Roy kenakan juga pasal penistaan agama.
sebetulnya mungkin ya, agar tidak kesannya bahwa penistaan itu hanya menimpa agama mayoritas, sementara kalau agama minoritas yang dinistakan, pelakunya kebanyakan lolos. Nah, kasus Roy ini pembuktian bahwa benar hukum berlaku untuk semua orang. Hukum berlaku untuk semua agama. Kalau ada agama resmi di Indonesia yang dinistakan, apapun agamanya, mestinya hukum juga menjangkau kelakuan itu. Bukan cuma simbol-simbol sakral umat Islam misalnya, simbol-simbol sakral umat Buddha, simbol-simbol sakral umat Kristen, Katolik, umat Hindu juga harus dijaga agar toleransi beragama bisa jalan beriringan dan tepat. Gua secara pribadi sebetulnya agak miris kalau pasal penistaan agama terus-menerus digunakan. Kenapa? Pasal ini seringkali juga digunakan untuk menjerat orang yang berbeda. Orang yang punya perspektif bukan berniat menistakan. Kasus Ahok misalnya, ketika dia bilang dalam politik jangan mau dibohongin atau ditipu atau diiming-imingi dengan para politisi yang menjual ayat dengan cara yang murah cuma untuk mendatangkan simpati politik. Sebetulnya statement itu statement moral bahwa untuk memilih seorang pemimpin kita lebih fokus pada kualitas, kemampuan kerja, kemampuan manajerial, prestasi-prestasinya, integritasnya, sehingga kita menghasilkan kualitas pemimpin yang baik dan berguna buat masyarakat. Bukan pemimpin yang untuk menutupi kelemahannya, untuk menutupi kejahatannya, untuk menutupi ketidakmampuannya, malah membungkusnya dengan jargon-jargon agama. Itu yang dimaksud dengan jangan mau dibohongin dengan ayat misalnya. Tetapi kan kemudian pada kondisi itu dipelintir sedemikian rupa. Banyak juga orang-orang yang sebetulnya tidak berniat untuk melakukan penistaan, tetapi dijerat dengan pasal penistaan. Berbeda sama Roy. Jelas-jelas stupanya itu stupa editan. Apa maksudnya kalau bukan untuk nyinyir? Apa maksudnya kalau bukan untuk menistakan? Karena itu editan, bukan sebuah statement yang bisa diperdebatkan, bukan sebuah narasi yang bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Wong editan memang dibuat khusus untuk nyinyir, tidak ada perspektif lain. Jadi makna penistaan bulat banget tuh di situ. Ya, gue nggak tahu apa pertimbangannya kalau sekarang Roy balik lagi. Roy juga pernah ngaduin gue sama Joe ke polisi karena konten gue yang bercanda. Gue bercanda tentang RS. RS ini bisa macam-macam, Rizik Sihab, Ratna Sarumpayat, Rijal Samli, atau yang lain-lain. Rocky Serung, gitu. Tapi ya mungkin karena tema-temanya menyangkut itu, akhirnya Roy mengadukan gue ke polisi dengan aduan pasal pencemaran nama baik atau apa, gue nggak ngerti, atau perbuatan tidak mengenyangkan, perbuatan tidak menyenangkan, gue nggak ngerti. Pasal-pasal kayak gini ya menurut gue juga tidak bisa dilihat sepotong-sepotong. Kalau semua persoalan-persoalan pribadi di medsos diadukan, polisi kita pasti akan ribet. Juga pasal penistaan agama menurut gue harus mulai ditelaah. Mana statement yang kemudian statement ini tidak diniatkan untuk menista, tetapi lebih membuka wawasan, membuka diskusi, membuka semacam perdebatan yang sehat. Apakah memang kita mengkoreksi perilaku beragama dalam masyarakat kita, bukan menistakan simbol-simbol agama. Atau misalnya kasus Holy Wing. Kasus Holy Wing menurut gue juga bagian dari itu tuh. Sengaja menggunakan nama Muhammad dan Maria dalam promosi untuk menjual minuman keras. Ini bisa dikategorikan sebagai sengaja melakukan penistaan, kalaupun motifnya cuma sekedar mencari sensasi agar punya dampak marketing.
gitu loh. Sementara yang Roy lakukan itu kayaknya jelas banget loh, meme yang diedit. Motifnya apa? Nggak ada motif apa-apa selain nyinyir dan membuat orang yang ditampilkan itu atau simbol-simbol yang ditampilkan itu terlihat jadi negatif. Motifnya kan itu, ya kan? Sehingga nggak bisa diperdebatkan. Apa yang mau diperdebatkan dari sebuah meme yang diedit atau stupa yang wajahnya diedit selain motif penistaan? Sehingga ketika pasal-pasal ini diterapkan, menurut gua, apabila statement itu memang dicetuskan untuk membuka ruang diskusi, untuk membuka ruang perdebatan, bahkan untuk mengkritik perilaku beragama, itu bukan menistakan simbol agama, karena yang dikritik adalah perilaku beragama. Kenapa? Kan perilaku beragama tidak sama dengan agama itu sendiri. Agama adalah sesuatu yang berbeda jauh dari perilaku orang-orang yang menganut agama itu. Sayangnya, perilaku orang-orang ini seringkali mengatasnamakan agama, seringkali mengatasnamakan umat, seringkali seolah-olah mereka paling benar sendiri, sehingga ketika kita mengkritik perilaku, maka kita distigma sebagai penista agama. Ini yang menurut gue penting dipisahkan. Dalam konteks kasusnya Roy, ya gue susah karena mengedit meme itu atau menampilkan meme yang editan itu, apa yang bisa diperdebatkan selain bahwa ini adalah bagian dari kenyinyiran, bagian dari, ya dalam bahasa hukumnya, penistaan terhadap simbol agama Buddha. Nggak ada perdebatan banyak di situ. Gue nggak tahu siapa yang membuat meme itu. Mungkin orang lain, mungkin bukan Roy, tetapi sebagai seorang mantan menteri, bekas menteri, atau menteri bekas anggota DPR, atau anggota DPR bekas, kok bisa-bisanya dia menurunkan derajatnya sampai main di tingkat paling receh, paling gobang. Jadi kelasnya bukan cuma recehan, kelasnya gobangan. Kok main ke level itu sehingga dia terjebak karena semangat kenyinyirannya itu. Kita tunggu aja deh perkembangannya, apakah semenarik dari kasus-kasus penistaan agama yang lainnya. Kalaupun pasal ini sudah memakan korban banyak sekali. Memakan korban Bu Meliana yang gara-gara cuma ingin mengatakan bahwa jangan dong speaker-speaker dia terlalu keras karena suaminya lagi sakit, dia disangkakan dengan pasal ini. Menurut gua harus ada kebijak. Kalau motif dasarnya emang ingin menista, itu pasti kelihatan. Tapi ketika motif dasarnya cuma sekedar ingin komplain dengan speaker masjid, ingin membuka ruang diskusi politik, atau mengkritik perilaku beragama, kayaknya pasal penistaan agama ini nggak pantas diterapkan pada orang-orang jenis ini. Kalau begitu nanti orang nggak ada lagi yang mau mendiskusikan soal agama, mendiskusikan soal agama dalam konteks pengetahuan. Karena apa? Karena kalau punya tafsir berbeda, jangan-jangan bisa distempel dengan penista agama. Gue sangat khawatir kalau pasal ini terus-menerus digunakan dan itu akan mengancam kebebasan kita. Tapi gimana kalau pasal ini diterapkan sama Roy? Ya mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Jangan sampai kita sembarangan menggunakan pasal ini untuk memberangus orang-orang yang berbeda dalam melihat atau dalam menilai atau dalam menafsirkan pesan-pesan agama kepada kita semua. Mas Roy yang sabar, mudah-mudahan penyangga lehernya itu bisa cepat dicopot dan bisa mengikuti proses hukum dengan tegar. Kita di sini semua berharap bahwa Anda kuat menghadapi segala cobaan dalam hidup ini. Semoga Anda diberikan kesabaran, diberikan keluasan pikiran,
dan diberikan kesadaran juga bahwa perilaku itu benar-benar kelas go banget. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.